Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung hari di tahun 2022 ini. Sekarang pas ya tanggal 31 ya. Pas tanggal 31 Desember 2022 kita sudah berada di akhir tahun 2022. Semoga seluruh amal ibadah kita di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022 ini dan tahun-tahun sebelumnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kehidupan kita Allah ampuni, Allah berkahi seluruh kehidupan yang sudah kita jalani sebelumnya, insya Allah. Dan juga semoga di tahun yang akan datang, tahun 2023 dan selanjutnya sampai akhir hayat berikut, itu seluruhnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, ditetapkan iman dan Islam kita senantiasa diberikan istiqomah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya cukup semangat, dan juga kita butuh kesabaran dalam beribadah. Dalam ibadah itu butuh kesabaran, termasuk pun dalam menghindari atau dalam melaksanakan perintah Allah kita butuh kesabaran, dalam menghindari atau menjauhi seluruh larangan Allah pun kita butuh kesabaran. Makanya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan iman Islam, ditambah hidayah dalam menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada daya upaya dari kita semua kecuali dengan takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan hari ini saya ingin kita bersama-sama sedikit bermuhasabah, berintrospeksi diri akan hal-hal yang sudah kita laksanakan sebelumnya, yang saat ini terjadi dan juga insya Allah yang akan datang. Karena memang sebenarnya untuk introspeksi diri itu, muhasabah diri itu ya setiap saat, setiap waktu kita introspeksi diri. Apakah ibadah kita sudah lebih baik dari yang sebelumnya? Apakah ibadah kita saat ini sama seperti yang sebelumnya, atau apakah ibadah kita makin mengalami kemunduran dari yang sebelumnya? Yang sebelumnya semangat, ini agak sedikit melekoy gitu. Yang sebelumnya nggak pernah absen, ini bolong-bolong ketika sholat jamaah, ketika talim, dan pengajian yang lainnya. Itu kita perlu introspeksi diri. Ada apa diri kita, karena tadi yang namanya ibadah itu tantangannya amat sangat besar. Makanya kita butuh doa, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan ketetapan iman Islam dalam menjalani seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang selalu introspeksi diri. Selalu introspeksi diri. Tuba liman sabara liman binas. Amat sangat beruntunglah orang yang sibuk terhadap aib dirinya sendiri, terhadap kekurangan dirinya sendiri dibanding kekurangan orang lain. Kita gak usah repot-repot koreksi. Wah, si Anu mau begini, si Anu begitu. Gak usah repot. Lihat diri sendiri. Apakah sudah kita laksanakan seluruh perintah Allah dengan baik dan benar sesuai dengan jalannya? Apakah kita masih jauh dari yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak boleh introspeksi diri. Boleh nggak introspeksi diri di malam tahun baru Masehi? Ya silakan aja. Tadi
Introspeksi diri itu tidak ada kenal waktu, tidak ada kenal tempat. Dimanapun kita introspeksi diri, lihat diri kita. Terlebih lagi ini momen pergantian tahun yang memang ada ikhtilaf di dalamnya mengenai ucapan ataupun merayakannya gitu ya. Ada ikhtilaf. Silakan saja kita ambil manfaatnya, kita ambil baiknya, jadikan ini sebagai tonggak menuju perbaikan kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik dibandingkan sebelum-sebelum insya Allah. Yang merayakan silakan, tapi jangan sampai berlebihan dan melalaikan kita terhadap kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begadang, bakar ikan, bakar ayam, bakar arang, bakar apalagi itu. Ya. Nggak apa-apa, silakan aja sewajarnya, dan jangan sampai melalaikan kewajiban kita. Gara-gara begadang sholat subuhnya jam 5:30 gitu. Kalau begadang sholat subuhnya jam 5:30. Jadi silakan ya sewajarnya, dan jangan melakukan hal-hal yang sifatnya makruh apalagi haram ya. Yang ubah-ubah silakan, tadi bakar ayam, bakar kambing, bakar kebo, bakar sapi, silakan aja gitu ya. Yang sifatnya masih mubah silakan, nonton TV sifatnya masih mubah silakan, tapi yang sifatnya menuju makruh apalagi haram ya, itu jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyikapi hal-hal yang selama ini terjadi di tahun 2022 ini yang sudah terjadi, banyak hal yang sudah kita alami. Semoga diri kita ataupun saudara-saudara kita di belahan bumi ini, bahkan di Indonesia ini banyak tahun 2022 ini banyak musibah ya. Banyak musibah. Saudara kita di Cianjur yang paling dekat terakhir itu ya, itu di sana ada bencana alam, ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau orang muslim kondisi sedang taat-taatnya, ketika musibah, ketika bencana, itu namanya cobaan ya, itu namanya cobaan. Tapi kalau seseorang yang jauh dari dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertimpa bencana, itu namanya azab ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saudara-saudara kita di belahan bumi sana, di Cianjur, di tempat-tempat yang lainnya itu, mudah-mudahan itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya cobaan ujian itu apabila lulus insya Allah naik peringkat. Yang namanya ujian ya, mudah-mudahan kita semua, meskipun nanti apabila Allah takdirkan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, naudzubillah bisa mendapatkan bencana, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita usaha agar senantiasa kita lulus dari ujian tersebut, sehingga setelah lulus ujian kita naik peringkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi di tahun 2022 ini banyak sekali kejadian-kejadian, baik kejadian alam ataupun bukan kejadian alam, kayak saudara-saudara kita di Palestina sana, sampai dengan saat ini detik ini masih belum dapat beribadah dengan tenang, nyaman. Kita doakan agar mereka semua senantiasa sabar dalam menjalaninya. Allah berikan kekuatan, dalam menjalani hari-harinya, dan Allah berikan keselamatan bagi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Islam, di dalam agama kita terdapat amalan-amalan yang memang diajarkan kepada kita semua, baik secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa hal tersebut? Hal apa saja yang diajarkan oleh Allah dan juga oleh Nabi kita, yaitu
amalan-amalan yang insya Allah apabila kita laksanakan, kita dawamkan dan kita lakukan, itu insya Allah dapat menghindarkan kita dari bencana. Ya. Ada amalan-amalan yang apabila kita laksanakan, kita yakini dan juga kita dawamkan, itu dapat menghindarkan kita dari bencana, dari mara bahaya. Ada hal-hal, ya. Minimal paling tidak ada 5 hal. Ada 5 hal, ada 5 perbuatan amalan yang menghindarkan kita dari bencana. Apa aja itu? Yang pertama adalah doa. Yang pertama adalah doa. Kita nggak punya daya upaya, kita nggak punya kekuatan apapun. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun kuatnya kita berusaha, semuanya berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berusaha, ujung-ujungnya takdirnya Allah yang menentukan. Kayak kemarin di medsos ramai itu, di WA, di berita-berita kemarin aja baru ramai. Ya, ramai. Di Jakarta badai, gitu ya, katanya Jakarta badai. Di Jakarta, di bagian seluruh Indonesia, Jabodetabek terutama itu badai. Hujan terus, hujan lebat, hujan deras apa hujan lebat Pak? Apa hujan gede? Hujan lebat, gitu ya, katanya hujan lebat. Tapi alhamdulillah, ya Allah menakdirkanlah, benar hujan, benar ada angin, cuma alhamdulillah tidak seperti yang kita khawatirkan. Alhamdulillah. Ya. Memang tadi perhitungan manusia itu beda dengan perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmuwan, orang-orang pintar, saudara-saudara kita yang pintar, yang saat ini berada menduduki jabatan di badan-badan riset dan juga BMKB yang lainnya, itu memang sudah secara keilmuan sudah memprediksi arah awan hitam, arah badai itu akan memasuki Jakarta, Jabodetabek, dan mendatangkan hujan besar, hujan lebat, dan juga badai. Menurut perhitungan manusia berdasarkan teknologi empiris, ilmiah, itu ilmiah, ada ilmunya. Oh, pergerakan angin kecepatan sekian akan mengarah kayak kita lah. Nah, mobil bentar lagi nyampe, gitu ya. Nah itu juga seperti awan bentar lagi nyampe ke arah kiri nih, ke arah kita nih. Kalau lihat tiupan angin, arah angin dan juga pergerakan awan, kira-kira bakal masuk ke arah wilayah Jabodetabek. Sama kayak kita kan tuh mobil minggir kayak bentar lagi mau nyampe nih, mau dekat, mau berhenti nih, sama seperti itu. Cuma kita nggak tahu ternyata mobilnya belok. Dan juga seperti ternyata awannya pun belok atau terpecah awannya. Siapa yang ngatur? Allah yang ngatur. Walaupun memang mungkin ada ada peranan dari kita semua. Apa? Dari orang-orang yang kita nggak tahu dari mana keluar doa tersebut. Yang namanya ulama, habaib, guru, ya, terutama yang ada di Jabodetabek nggak akan diam. Mereka juga nggak mau wilayahnya terkena musibah, terkena bencana, umatnya, jamaahnya terkena bencana. Makanya mereka banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita berterima kasih kepada ulama-ulama kita, habaib kita. Ya, habaib ini banyak Pak di Jakarta itu, habaib subhanallah banyak. Habib betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sedikit bahas mengenai habaib, termasuk dalam hal-hal yang menolak bencana. Yang pertama kita bahas masalah doa. Tadi dengan doa-doa para saudara-saudara kita,
sama guru-guru kita, ulama-ulama kita, alhamdulillah kita terhindar dari bencana. Walaupun dari pemerintah sudah nebar garam, ya, nebar garam dari pemerintah tuh salah satu ikhtiar yang selain doa itu ada ikhtiar juga nebar garam. Jadi untuk memecah konsentrasi berkumpulnya awan di satu titik itu dipecah agar awan hitam itu yang membawa air dapat duluan turun sebelum memasuki wilayah Jakarta. Turunnya di mana? Di laut sengaja. Jadi sebar. Waktu itu ada berapa banyak Hercules, setiap Hercules itu 800 kg garam disebar sehingga si awan hitam itu bisa dipanen duluan. Jadi bisa turun duluan tuh garamnya, airnya. Jadi alhamdulillah yang datang ke Jakarta walaupun hujan tapi tidak berderas, tidak lebat. Alhamdulillah. Yang lebih penting tadi adalah doa dari para ulama, guru-guru kita dan kita semua. Itu bukan cuma tugasnya ulama, bukan cuma tugasnya guru-guru, bukan cuma tugasnya para habaib. Doa itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Karena fungsi doa itu ada dua. Yang pertama, ya, doa itu adalah yang pertama sebagai sarana kita beribadah. Sarana kita beribadah karena memang kita diperintahkan untuk berdoa. Allah, ud'uni kata Allah. Berdoalah kepadaku. Jangan malu, jangan sungkan, jangan segan. Kita berdoa. Kalau orang manusiawi ya, Pak, bisa pinjam uang Pak, sekali dikasih, lagi ada aja, Pak, udah dapat ini seminggu, datang lagi Pak, bisa pinjam lagi kagak? Ya kemarin belum balikin tuh ya, kasih lagi, 5 kali kayak begitu, kesel juga kita ya. Ya, kadang begitu, dibalikin kagak, pinjam mulu gitu ya. Tapi kita lihat tiap hari merokok, kagak habis, uangnya habis buat merokok. Tapi nggak balik-balikin utang misalnya begitu ya. Kesal juga. Itu manusia, gitu ya, manusia. Tapi Allah beda. Makin banyak dipinta, makin sering dipinta Allah senang. Karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Doa padaku apa nih? Kata jadi nggak usah khawatir ya Allah, malu amat mau doa ini. Kayaknya udah banyak banget yang doa yang kayaknya Allah nggak mampu lagi ya. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Ya Allah, dosaku udah sangat banyak ya Allah. Dosaku di 2022 dan tahun sebelumnya amat sangat banyak. Ya Allah, ampuni ya Allah sebanyak apa dosa-dosaku ya, sebanyak walaupun itu sebanyak pasir di pantai, buih di lautan. Rahmat dan rahimnya Allah itu jauh lebih luas dibanding itu Pak. Jadi jangan khawatir, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis doa besok bikin dosa lagi, ya doa lagi, istighfar lagi gitu ya. Itulah fungsinya istighfar. Gitu ya. Orang bilang mau tobat sambal gitu. Udah tahu pedas dimakan lagi, udah tahu pedas dimakan lagi gitu kan. Ya. Sama tadi. Ya manusia yang tidak luput dari dosa, yang memang selalu digoda oleh setan sehingga kita sering tergelincir di lubang yang sama. Sering kita tergelincir di lubang yang sama. Ya Allah, maafin aku ya Allah. Kemarin habis acara ngomongin orang, maafin ya Allah. Maafin, udah istighfar banyak doa, banyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok ada acara begitu lagi, ngobrolin orang lagi. Besok gibah lagi, udah ya istighfar lagi Pak, istighfar lagi. Begitu kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, kelalaian, buru-buru beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dosa.
Jangan ditumpuk. Nanti aja, ntar kalau udah malam istighfarnya. Ya, nanti aja kalau udah tua. Kalau umur kita yang tua. Ya. Jangan menunda apa hal yang baik, jangan menunda ibadah, jangan menunda kebaikan. Buru-buru istighfar. Ya, buru-buru istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegera kalian dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajannatin ardu samawati wal ardh, dan mengharapkanlah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi bersegera kita beristighfar. Tadi yang pertama, hal-hal yang bisa mencegah kita datangnya musibah, yaitu adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak berdoa, karena kita tidak pernah tahu dari lisan siapakah doa itu terkabul. Ya, doa itu terkabul. Kita sama-sama berdoa. Kita doakan seluruhnya. Ya, kita doakan seluruhnya untuk saudara-saudara kita. Tadi kita baca Al-Fatihah, seluruh pahalanya kita hadiahkan kepada orang lain, baik itu orang tua kita atau guru kita atau jamaah, seluruhnya Pak. Loh, kita dapatnya apa? Gitu, ya. Semua pahalanya kita hadiahkan, kita dapatnya apa Pak? Seluruh pahala yang kita baca dari Al-Fatihah yang kita baca tadi atau doa-doa kita, semuanya itu kita hadiahin, kita serahin buat orang tua kita, baik yang masih hidup apa yang udah gak ada, buat guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang udah gak ada, baik seluruh jamaah muslimin, semuanya kita serahkan semuanya kepada mereka. Terus buat kitanya apa? Apa Pak? Kita dapat apa? Dapat apa? Ingat konsep sedekah. Ingat konsep sedekah. Sedekah itu, ya, sedekah itu minimal berapa kali ganjarannya? 10 kali. Minimal 10 kali hal yang sama. Minimal 10 kali lipat dari apa yang kita berikan. Minimal. Ketika kita mendoakan saudara kita, guru-guru kita, orang tua kita, terlebih dari apa yang kita baca dari Al-Fatihah, kita serahkan semua kepada mereka. Itu satu. Berpulang kepada kita berapa? 10. Makanya doain orang terus, doain yang baik, yang baik-baik, jangan doain yang buruk. Semuanya akan kembali ke kita semua. Kita ya Allah, mudah-mudahan dapat uang sekarung ya Allah. Si Anu, sekarang kita dapatnya berapa karung? 10 karung. Kau hitung-hitungan. Bisa? Yakin Pak? Udah doain buat orang-orang semuanya. Ya Allah, Allahumma muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, ya minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa umat Islam, umat orang mukmin yang masih hidup dan juga sudah meninggal. Berapa juta Pak? Ya, berapa juta umat Islam di dunia ini yang masih hidup dan sudah meninggal? Kita doakan semua agar mereka semua itu apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali kita doa, kita dapat. Kalau di Perum 3, Allah ampuni seluruh warga Perum 3 Wijaya Kusuma ini, ya Allah, berapa orang? 300 orang. Kita doakan 300 dikali 10. Berapa? 3.000. Kita dapat 3.000 dari Perum 3 doang, gitu ya. Itu hasilnya Pak. Jadi kalau ini trik ya, ini trik cara kita bisa cepat terkabul doa, terkabul keinginan, Caranya apa? Doain orang lain, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak kaya gitu ya.
Doain saya. Doain ya Allah mudah-mudahan Pak Dedi kaya. Itu balik ke kita 10 Pak. Ya Allah mudah-mudahan seluruh warga Perum 3 ini semuanya sehat walafiat. Balik ke kita 10 minimal. Kita harus yakin. Jadi setiap kita doa, jangan lupa doakan saudara-saudara kita, teman kita, guru kita, keluarga kita. Jangan lupa dibawa semua. Jangan cuma diri sendiri. Kalau diri sendiri cuma 1 Pak, boleh silakan. Tapi kalau kita membawa orang lain, bagi kita 10 insya Allah. Itu yang pertama masalah doa. Yang kedua, hal yang dapat menolak bencana yaitu apa? Takwa. Ya, takwa. Jadi ibadah yang baik, yang benar. Jalani seluruh perintah Allah, hindari seluruh larangan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bikin, Allah buat al-makhraja. Yaj'al lahu makhraja. Allah buat, Allah sediakan jalan keluar. Allah hindarkan dari segala kesulitan hidup. Ya. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Sambung ayatnya. Dan Allah berikan rezeki dari hal-hal yang tidak kita duga. Balik lagi ke doa tadi yang tidak kita duga. Kita masih 1 balik 10. Apapun itu bentuknya, itu minimal yakin. Ini sekedar ini ya, maaf ya, sekedar tahadus diniam. Tahadus diniam itu kita memperoleh masalah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dan harapan kita lebih agar lebih bersyukur dan mudah-mudahan bisa mendatangkan semangat bagi kita semua untuk senantiasa beribadah. Sedikit mudah-mudahan hilangkan segala hal yang buruk atas apa yang akan saya sampaikan. Jadi kemarin itu kan saya umroh, ya, saya sama bunda umroh, yang umrohnya itu sebagian biayanya itu dibiayai oleh orang lain. Alhamdulillah. Ternyata biayanya itu sekian lah kalau ya. Taruhlah misalnya 10 juta misalnya gitu biayanya. Ya, 1 orang itu umroh itu kemarin 31 juta. Kita harus punya apa ya? Kita harus punya. Umroh itu 31 juta. 1 orang berdua berarti 62 juta. Saat itu saya berpikir subhanallah, ya, subhanallah. Jadi janji Allah itu 10 kali lipat dari saya bilang. Itu benar Pak. 10 kali lipat itu minimal itu benar. Karena beberapa minggu sebelumnya, mudah-mudahan bukan ria gitu ya. Beberapa minggu sebelumnya saya mengeluarkan uang bersedekah itu senilai 10 kali kurangnya, sekitar 3 jutaan. Allah langsung bayar kontak dengan diberangkatkan dengan nilai yang sebesar 30-an kali 10 Pak. Makanya kalau kita sedekah itu kadang kayaknya kok nggak berasa gitu ya. Kayaknya kok nggak ada janji yang 10 kali kayaknya. Kenapa? Karena kita ngeluarinnya juga nggak berasa Pak. Karena kita ngeluarin dompet itu ya, yang warnanya abu-abu melulu gitu ya, yang warna coklat jarang-jarang, merah jarang-jarang, apalagi ungu jarang-jarang gitu, apalagi warna pink itu jarang-jarang. Sehingga apa? Ketika kita selalu mengeluarkan hal yang terkecil dari diri kita, kitanya nggak merasa masalahnya. Bahkan jadinya apa? Balasannya pun nggak merasa. Kita keluar 1.000, kita keluar 2.000,
Yang kita terima itu 20.000, padahal itu sudah dibayar kota oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, tapi kita nggak berasa, Pak. 20.000 gitu ya, nggak berasa datangnya, nggak berasa balasannya dalam bentuk apapun. Tadi ujuk-ujuk kita ngeluar 2.000, makanya di kantor ada yang nanti kita makan harga makan 20.000, itu kan ganti dari Allah, karena kita nggak berasa. Keluar 2.000, ujuk-ujuk anak kita sakit, misalnya gitu, anak kita sakit ada yang ngasih obatnya harga 20.000, atau dihindarkan dari sakit, yang tadi kita harus beli obat 20.000, beli sirup batuk, makanya kita nggak jadi batuk, diganti sama Allah. Tapi nggak berasa. Jadi sedekahlah ketika kondisi kita sulit atau kondisi kita itu sulit mengeluarkannya. Dengan apa? Ya tadi dengan ikhlas. Kalau mau berasa, gedean, ya sesuai ukuran gitu, gedean. Keluarin. Setelah keluarin, lupain. Setelah keluarin, lupain. Jangan pikir-pikir, jangan hitung-hitung. Belum. Alhamdulillah, jauh itu pasti. Ini untuk menyemangati kita aja gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi hal yang memang penggugur penggugur pahala. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua agar kita semua itu yakin dengan janji Allah. Ya, yakin dengan janji Allah, apalagi yang namanya sedekah. Keluarin ya. Setelah itu tadi kuncinya keluarin semaksimal kita. Udah gitu lupakan. Itu konsepnya. Keluarin maksimal kita lupakan. Jangan dikunci tuh, jangan dikunci pintunya terang gitu. Kunci pintunya pasti kita ingat perbuatan kita itu namanya kunci pintunya. Keberkahannya nggak turun. Bahkan itu gugur amanat kita. Lupakan. Ya maaf ya, sedekah itu seperti kita buang air. Udah keluar, udah jelas. Nggak usah dipikir-pikir. Nggak usah ada orang datang, orang yang kita sedekahi datang misalnya kepada kita. Tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Bikin kita kesel. Nah itu udah jangan dipikirin. Gitu ya. Nah itu sedikit tentang sedekah. Jadi tadi balik lagi kita takwa dengan cara tadi menjauhi seluruh perintah Allah dan melakukan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan Allah dan juga menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak bertakwa kita insya Allah dapat menolak bencana. Yang selanjutnya adalah restu dari orang tua. Nah ini kita minta doa tadi balik lagi. Semakin kita bisa membahagiakan orang tua, insya Allah itu keberkahan datang kepada kita. Kita dijauhkan dari bahaya bencana. Gitu ya. Kita jadi ridhonya Allah itu terdapat di dalam ridhonya orang tua. Ini kalau membahas orang tua nggak ada habisnya Pak, terutama ibu. Ya, nggak ada habisnya. Makanya kita alhamdulillah nih yang masih ada orang tuanya masih lengkap ataupun tinggal satu, baik itu ibu atau bapak, itu dijaga sebaik-baiknya, dijaga sekuat-kuatnya. Jangan pernah putus silaturahim ataupun kita jangan menyesal. Jangan sampai kita menyesal kalau orang tua kita karena nggak ada lagi yang doain kita ketika orang tua kita nggak ada. Yang keramat itu ya keramat adalah orang tua. Nggak usah kemana-mana, minta doa orang tua. Itu ya Allah, ya bapak ibu besok mau ada kenaikan jabatan, penilaian, jangan lupa tahajud ya, doain saya, minta doanya. Dan kita juga sebagai orang tua jangan bosan-bosan mendoakan anak, walaupun anak kita kadang misal kita doain yang terbaik buat anak kita. Semoga seluruh keinginan baik anak-anak kita itu diajab dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan anak kita menjadi anak yang sehat, soleh dan soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya tadi yang sempat kita singgung adalah sodako. Sodako itu tadi tadfaul bala,
As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bencana. Yang namanya bencana tidak akan pernah mendahului sedekah. Hadisnya seperti itu, Pak. Bencana tidak akan pernah mendahului sedekah. Maksudnya apa? Sedekah terus. Sedekah terus, bencana nggak akan masuk. Sedekah terus. Berapa semampunya kita, seikhlasnya kita. Kapan pun. Ya kalau kita mau hitung-hitungan hari baik, waktu-waktu yang baik ya tadi. Sedekah pagi hari habis subuh, sedekah pagi-pagi, sedekah di hari Jumat, sedekah ketika orang membutuhkan, sedekah kita ketika kita lagi sedang sulit, itu yang terbaik, Pak. Ya. Sedekah ketika orang membutuhkan, ya orang yang butuh kita sedekahin, ya dapat pahala cuma kurang kerja. Beda kalau misalnya kita sedekah sama orang benar-benar butuh, dia lapar misalnya, lapar segala macam kita butuh. Doanya panjang tuh, Pak. Bisa. Doanya panjang. Doa orang itu kepada kita panjang. Makanya sedekah yang terbagi itu tadi sedekah ketika orang yang disedekah itu sedang membutuhkan, atau sedekah ketika kita sedang sulit. Kondisi kita sedang sulit, kita keluar kita sedekah. Kayaknya berat, benar uang di kantongnya cuma tinggal 2.000, 5.000 gitu. Mau sedekah gimana gitu ya kayaknya ya. Itu saatnya tepat buat sedekah. Mau dipecahin nggak bisa, Pak. Cuma 5.000 mau dipecahin gimana? Minta kembalian, uangnya lebih banyak gitu ya. Kembalian dikasih kembalian. Ya di TV kayak gitu ya, di TV kayak gitu. Dibelak-belak. Intinya tadi sedekah adalah tanfa'ul bala. Sedekah itu menolak bencana, dan sedekah tidak akan pernah didahului oleh bencana. Jadi sedekah itu ada yang selalu di depan. Jadi yang nggak ada tuh bencana kalau kita sering sedekah. Yang selanjutnya adalah istighfar. Istighfar itu pun menolak bencana. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di sini ada dua di ayat itu. Di ayat Al-Anfal ayat 33 di situ ada dua hal. Ada dua hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa menolak ketentuan Allah dengan cara dua hal tadi, ya, menolak bencana dengan cara dua hal tadi. Wa maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah di sini, dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum suatu kaum wa anta fihim, dan kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Tadi kita singgung apa nih? Apa itu adalah keturunan Nabi. Selama di Jakarta ini masih banyak habaib yang soleh, masih banyak sayyidah yang solehah. Insya Allah nggak usah khawatir. Keturunan Nabi ada di sini banyak, Pak. Di Parung Panjang ada nggak? Nah, Parung mana? Saya nggak tahu. Di mana habaib dia di Parung Panjang? Nah, bagaimana dengan kondisi yang nggak ada habaibnya? Wa anta fihim, di sini adanya hadirnya Nabi Muhammad di sini bukan hanya secara fisik dari para keturunan beliau, tapi juga dari amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh umat Islam, terutama mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, dan juga memperbanyak sholat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersendiri masalah. Ya kalau kita ngikutin Nabi, kehidupan Nabi dari tidur sampai tidur lagi, beliau manusia sempurna. Bukan berarti kita nggak bisa, kita ikuti bisa, bisa. Cuma godanya banyak banget. Ya. Godanya banyak banget. Padahal itu sifatnya ringan, kayak kencing sambil berdiri kan itu ringan banget. Tapi kadang malasnya naudzubillah.
kencing. Sunnahnya apa? Itu perbuatan siapa? Perbuatan sunnah Nabi. Tapi susah banget ya. Susah banget. Apalagi di mall gitu. Susah banget. Kalau kita ngikutin sunnah Rasulullah yang sebenarnya itu adalah ringan, bukan berarti kita nggak bisa. Masalah tadi, masalah apa ya? Masalah kesabaran dan juga segala macam banyak hal. Itu susah Pak. Makan sambil berdiri, tinggal duduk aja apa susahnya sih? Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, apa susahnya sih? Pasti kita pakai tangan kiri kadang-kadang gitu ya. Itu hal yang mudah. Belum lagi kita membahas masalah tahajud, belum lagi membahas masalah sedekah yang Nabi itu sedekahnya seperti apa. Belum Pak, itu masalah kecil-kecil. Itu pun susah kita laksanakan. Susah. Ya susah. Mungkin kadang kita masalah itu sering lupa, sering lalai, sering malas gitu. Lalu gimana? Tadi yang paling mudah apa yang paling mudah? Itu kita bersolawat. Salawat yang banyak. Menghadirkan Nabi dengan cara apa? Tadi yang pertama dengan cara menghidupkan sunnahnya. Yang kedua dengan cara memperbanyak salawat. Semakin kita sering bersolawat, semakin sering kita mengumandangkan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad, itu kita menghadirkan beliau di tengah-tengah kita. Ya, kita salawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika. Kita salawat marhaban tuh. Nah, begitu mendekati pertengahan, bahkan mendekati akhir, marhaban ya nur laini. Selamat datang, marhaban itu selamat datang. Nabi itu datang. Ya Nabi salam alaika. Wahai Nabi, selamatan atas kamu. Kamu itu kalau ngomong saya kepada dia ngomong kamu. Ada di depan kita. Berarti nabinya apa? Nabi ada di depan kita, hadir. Dan itu selama ada nabi di tengah-tengah kita, wa makana Allahu liwa'adzibahum wa anta fi. Allah enggak akan pernah mengadab suatu kaum ketika nabi ada di situ. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah bosan bersolawat. Tadi kita membahas masalah istighfar, kesolawat, karena memang satu ayat. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka yastaghfirun. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak salawat, banyak istighfar. Ya. Di ayatnya seperti itu. Kadang orang suka bingung masalah urutan. Salawat dulu, istighfar dulu ya. Kadang gitu ya. Saya mau zikir nih, mau wirid nih, ceritanya mau wirid. Jadi yang namanya wirid itu zikir yang didawamkan, yang diulang-ulang. Saya pengen zikir habis subuh 1000 kali, salawat 1000 kali, istighfar. Tapi salawat dulu apa istighfar dulu ya, kan gitu ya. Salawat dulu apa istighfar dulu yang kita baca nih. Nah di sini ayatnya tadi jelas. Wa makana Allah liwa'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab suatu kaum ketika Nabi ada di situ. Yang pertama kita memuliakan Nabi, kita bersalawat kepada Nabi. Setelah itu kita beristighfar. Ya. Istighfar. Salawat istighfar. Mau dibawa dua-duanya silakan. Maksudnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina astaghfirullah wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala astaghfirullahaladzim. Langsung diborong jadi satu silakan. Atau mau 1000 silakan. Sallallahu alaihi wasallam 1000 astagfirullah 1000 silakan. Atau istighfar dulu ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Ya silakan. Cuma di sini adabnya salawat dulu baru istighfar. Gitu Pak ya. Jadi tadi itu adalah beberapa hal, 5 hal yang insya Allah apabila kita praktikkan, kita dawamkan, itu dapat menjaga kita atau mendekat kita dari bencana insya Allah, terutama dalam kondisi
yang sekarang ini, saat ini, mudah-mudahan ya kedepannya di tahun 2023 yang akan datang, besok dan juga seterusnya, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari segala wabah dan juga bencana. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saya sampaikan. Sudah masuk waktu isya, nanti kalau misalnya nanya kita sambung di sedekah subuh ya. Untuk mohon maaf nih apa namanya karena waktu tanya jawabnya nanti kita alihkan di sedekah subuh. Marilah kita tutup tamu kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Astagfirullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan juga kekurangan. Hadirin ajmain. Semoga apa kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan.